Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Dua kesatuan pemangkuan hutan di Grobogan lewat program Ramadan Berbagi memberikan bantuan berupa belasan kitab suci Al-Quran yang diperuntukkan untuk musola dan masjid di sekitar hutan. Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Purwodadi melalui Wakil Kepala Administratornya Toto Suwaranto dan Administrator Kesatuan Pemangku Hutan Gundih Haris Setiana secara terpisah menyerahkan secara langsung bantuan kitab suci Al-Quran di lokasi yang berbeda, di mana Administrator Gundih menyerahkan kitab Al-Quran tersebut kepada pimpinan Majelis Nurul Hidayah yang masuk sekitar hutan KPH Gundih, sedangkan Administrator Purwodadi melalui Wakil Kepala Administratornya menyerahkan Al-Quran di Masjid Baitur Rahman Desa Badung Sari yang berdekatan di sekitar hutan wilayah tersebut dan diterima oleh pimpinan masjid dan majelis masing-masing. Sebetulnya dalam bulan Ramadan ini dalam rangka ngabuburit sekaligus juga menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Perhutani berupa mushaf Al-Quran. Jadi seluruh perhutani ini mendapatkan seluruh perhutani itu diberikan Al-Quran untuk diserahkan kepada pondok, majelis, musola ataupun masjid supaya bisa dibaca oleh seluruh masyarakat sehingga perhutani mendapatkan berkah dan perusahaan bisa menjadi semakin eksis dan semakin jaya. Yang kami serahkan terutama di wilayah lingkungan hutan, jadi yang diserahkan KPH Gundih pada saat ini ada dua, yaitu di Majelis Nurul Hidayah 2 Desa Monggot, kemudian juga di Yayasan Tebu Ireng Zanur Wates Desa Keradenan. Di tempat terpisah, Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Purwodadi melalui Wakil Kepala Administrator Totok Suwaranto menjelaskan, momentum Ramadan adalah saatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena di bulan suci ini semua amalan baik akan dilipat gandakan pahalanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Kepala Administrator Gundih Haris Setiana mengatakan bahwa bantuan Al-Quran ini akan bisa mencetak tahfizul Quran di masyarakat sekitar hutan, sehingga kegiatan tahfidz Quran semakin membumi di pelosok-pelosok desa. Yang pertama tentunya ini dalam rangka bulan suci Ramadan. Kemudian ini juga bagian dari obrolan kemarin Pak Adem kami dengan jajaran Polres Grobogan terkait dengan keamanan hutan. Jadi ini adalah bentuk dari kegiatan preemptif untuk bahwa perhutani-perhutani itu peduli dengan masyarakat melalui Al-Quran ini. Harapannya nanti bisa bermanfaat di desa tersebut. Yang pertama tentunya hutan menjadi aman ya, artinya bermanfaat juga bagi masyarakat tentunya. Kemudian hubungan kami perhutani dengan masyarakat terutama desa Tersemi akan semakin baik dan semakin berjalan dengan baik pula. Ini wilayah hutan Pak ya, masjidnya Pak ya? Ya, masjidnya dekat dengan wilayah hutan BKPH Bandung, RPH-nya RPH Tersemi. Semoga warga di sekitar hutan tersebut antusias untuk belajar Al-Quran. Lebih-lebih kita mencoba bersama-sama untuk mengetuk pintu surga di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memberikan santunan bagi anak yatim yang ada di sekitar kampus dan kota Malang. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Ramadan yang digelar sejak awal bulan Ramadan ini. Pelaksanaan santunan dilaksanakan di Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik dengan dihadiri oleh pengurus masjid, panitia kegiatan Ramadan, mahasiswa dan anak yatim beserta pendampingnya. Santunan ini merupakan langkah dari Fakultas Teknik untuk berbagi dengan sesama, terutama anak yatim yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Kegiatan Ramadan di Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memasuki babak baru.
Kali ini, kegiatan berupa santunan anak yatim yang dilaksanakan di Masjid Al-Hadid. Santunan ini diberikan kepada anak yatim baik yang berada di panti asuhan maupun anak yatim non-panti asuhan. Ketua Takmir Masjid Al-Hadid, Profesor Lutfi Jakfar, mengatakan bahwa kegiatan santunan merupakan bentuk kepedulian dan perhatian dari Sivitas Akademika yang ada di fakultas kepada sesama, terutama warga di sekitar kampus dan Malang Raya. Melalui santunan ini diharapkan para anak yatim memiliki kebahagiaan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kami secara rutin melaksanakan kegiatan Ramadan sudah dalam beberapa tahun terakhir ini, dan tahun ini kita lebih mengekstensifikasi lagi bahwa program Ramadan kita coba lebih besar lagi, sehingga harapannya nanti bahwa Ramadan di sini nanti dirasakan terutama untuk kalangan di Sivitas Akademika di Fakultas Teknik. Dan salah satu program yang memang menjadi salah satu fitur kami adalah bahwa berbagi. Bahwa kita ingin berbagi kebahagiaan, dan salah satunya dengan program ini. Santunan ini adalah rasa syukur dan rasa berbagi dari Sivitas Akademika di Fakultas Teknik. Selama bulan Ramadan, Masjid Al-Hadid memiliki rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setiap hari mulai dari tadarus, kajian, hingga kegiatan sosial dalam bentuk santunan anak yatim. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Dua peneliti Universitas Padjadjaran kaji terkait penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kesiapan perusahaan dalam menerapkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP pertama kali diresmikan oleh pemerintah pusat pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan maupun pengungkapan data yang tidak diinginkan. Oktober lalu, UU PDP mulai efektif diterapkan di perusahaan seluruh Indonesia. Berkaitan dengan itu, pada bulan April hingga Mei 2024, dua peneliti dari FEB Saskia Salmana dan Larasati Puspa Martani Sugianto melakukan penelitian menggunakan model Governance, Risk and Compliance atau GRC untuk melihat kesiapan perusahaan dalam menerapkan UU PDP. Hasil penelitian menemukan terdapat kesenjangan perihal persepsi. Saskia menjelaskan hal ini dikarenakan adanya 4 faktor. Belum pahamnya sebetulnya industri mengenai apa sih penerapan GRC yang terintegrasi, juga misalnya kerangka framework apa, best practices seperti apa. Jadi mengenai pemahaman pengetahuan mengenai GRC ini yang pada saat persepsi, oh kita udah yakin nih, oke penerapannya efektif dan efisien. Tapi pada saat implementasi, kami sebetulnya belum begitu mengetahui kerangka yang terbaik dan digunakan itu apa. Agar perusahaan dapat efektif menerapkan Undang-Undang PDP, Laras dan Saskia menambahkan ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah workshop mengenai penggunaan model GRC. Peran penting oleh direksi gitu. Jadi seberapa penting sih sebetulnya direksi ini untuk memimpin perusahaan, utamanya dalam penerapan GRC, karena memang pada akhirnya yang bisa mengarahkan perusahaan untuk memiliki penerapan GRC yang efektif adalah dari BOD. Setelah itu juga mengenai sumber daya manusia. Jadi memang di antaranya juga terkadang dari industri itu merasa masih ada kesulitan karena mungkin dari sumber daya manusianya kurang siap juga untuk menjalankan penerapan GRC yang efektif. Jadi di situ juga mungkin perlu diperbanyak di antaranya pelatihan, workshop, atau bahkan mungkin pendidikan secara formal yang membahas lebih dalam mengenai GRC. Barangkali ada tambahan lagi dari Ibu? Mungkin berkaitan dengan yang regulasi tersebut ya, karena kan ada hasil dari survei ini menunjukkan bahwa entitas masih cukup kebingungan nih kalau merespon regulasi karena regulasi Indonesia tuh cepat moving, dinamis ya. Jadi apakah dari regulasi ini ada sosialisasinya, gambaran yang mungkin mempermudah pemahaman, oh ini loh penerapan yang baik, framework ataupun kerangka standar yang baik yang dapat diterapkan. Jadi mungkin itu salah satu saran dan rekomendasinya sih. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, Unhas TV mencari Dai 2025 sebagai ajang lomba para Dai muda melahirkan 5 juara. Setelah 3 hari digelar, Rizky Ula menjadi yang terbaik di ajang ini. Berikut liputannya.
Setelah digelar pembukaan dan penampilan 20 dai muda, ajang Unhas TV Mencari Dai 2025 mencapai puncaknya pada Minggu 9 Maret 2025. Bertempat di studio utama Unhas TV, Gedung Sains Teknopark Kampus Universitas Hasanuddin Tamalan Rea, Makassar. Sebanyak 10 dai muda bersaing ketat memperebutkan posisi 5 besar. Mereka menunjukkan penampilan terbaik di hadapan para juri. Tak hanya dinilai berdasarkan materi ceramah, tetapi juga teknik penyampaian dan kefasihan dalam berkomunikasi. Dari penilaian para juri tersebut, diperoleh 5 peserta dengan nilai terbaik. Mereka adalah Muhammad Awal Wahidin, Musadikul Fajr Tauhid, Raudatul Jannah, Rizky Uliyah, dan Widya Lailatus Sadiyah. Persaingan terus berlanjut, kelimanya pun tampil memukau di hadapan juri dan penonton yang hadir secara langsung maupun yang menonton melalui tayangan live streaming Unhas TV. Akhirnya, mahasiswa pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Rizky Ulah, keluar sebagai juara pertama setelah memperoleh nilai tertinggi. Menurut Rizky Ulah, dirinya mempersiapkan diri dengan baik sebelum berlaga di ajang Unhas TV Mencari Dai 2025. Ia pun merasa bersyukur atas usaha kerasnya sehingga mampu meraih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Perasaan saya telah meraih juara di Unhas TV Mencari Dai ini adalah suatu kebanggaan bagi diri saya. Salah satunya saya berterima kasih kepada Unhas TV telah memberikan ruang bagi saya untuk belajar, mencari pengalaman yang begitu luar biasa. Yang mana insya Allah pengalaman ini akan saya terapkan di luar nanti untuk bagaimana caranya berdakwah dengan lebih baik insya Allah. Sebagai juara pertama, Rizky Ulah berhak mendapatkan hadiah uang tunai dan tabungan emas dari sponsor dengan total Rp3.250.000. Ia juga memperoleh tiket penerbangan Garuda Indonesia rute Makassar, Bali, Makassar, serta berhak atas hadiah khusus produk dari pendukung acara dan baju koko eksklusif Ustadz Desat Latif. Sedangkan juara kedua dan ketiga diraih oleh Raudatul Jannah dan Widya Lailatus Sadiyah yang merupakan siswi Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan MAN PK Kota Makassar. Untuk juara 4 dan 5 diberikan kepada Muhammad Awal Wahidin dari MAN 1 Sopeng dan Musadikul Fajr Tauhid dari Mas Darul Arkam Muhammadiyah Gobara Makassar. Selain 5 juara, juga terpilih 2 peserta favorit yang berhasil meraih vote tertinggi dari penonton, yakni Zakiyah Nurul Aini dari Santri Pendidikan Diniyah Formal Ulia As-Adiyah Putri Sengkang dan Nurul Amelia ZPB dari SMA Islam Terpadu Al-Fitian School Goa. Turut menambah wawasan para peserta, Ustadz Kondang Dr. Haji Desat Latif SOS SAK MSI PhD memberikan tips dan trik dalam menyampaikan ceramah yang baik dan efektif. Ia pun mengapresiasi ajang lomba untuk para dai muda ini. Saya mengapresiasi, hidup saya adalah aktivis dakwah. Jadi acara seperti ini mestinya bukan hanya dilakukan oleh Unhas. Saya mengapresiasi betul sebab Unhas ini kan universitas umum, tidak ada yang khas membahas agama. Mestinya di sekolah-sekolah yang seperti sekolah yang berbicara soal agama bikin acara seperti ini. Ini kita apresiasi Pak Supa ya, karena bisa mencetuskan acara seperti ini. Ustadz Desat Latif pun berharap ajang seperti ini akan melahirkan dai-dai muda yang mampu berdakwah di tingkat nasional dengan lebih inovatif dan inspiratif. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Bulan Ramadan menjadi momen spiritual bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang. Mereka memanfaatkan waktu selama bulan suci untuk memperbanyak ibadah, salah satunya dengan rutin melakukan tadarus dan khatam Al-Quran. Ramadan di lapas membawa suasana yang berbeda bagi warga binaan. Siang itu, suasana khusyuk terlihat di musola Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang. Puluhan warga binaan secara bergantian membaca ayat suci Al-Quran. Salah satu warga binaan, Sunarti, mengungkapkan jadwal tadarus warga binaan selama bulan Ramadan terbilang cukup padat. Tadarus berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Dalam 1 minggu mereka bisa menyelesaikan 1 kali khataman Al-Quran. Adapun dalam 1 bulan Ramadan, warga binaan menargetkan 4 kali khatam Al-Quran.
Ramadan itu kegiatannya full di sini dari Senin sampai Minggu itu pagi jam 9 sampai jam setengah 12 itu kegiatan tadarus pagi. Terus nanti sholat duhur. Di sholat duhur kita masuk blok jam 3 sholat asar. Terus kita tadarus lagi sambil nunggu tausiah sore dari ustadz dari luar itu jam 4 sampai jam 5. Masuk blok lagi setengah 7 kita dikeluarkan per 2 blok. Untuk ikut sholat taraweh, terus tausiah sampai setengah 9 malam. Hari ini selesai 1 kali, jadi 1 minggu 1 kali, kita targetnya 1 bulan 4 kali khatam. Ya, Sementara itu, PLH Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang, Rini Sulistiawati mengatakan, tadarus merupakan kegiatan rutin warga binaan tiap tahunnya. Menurutnya, kegiatan tadarus tak hanya menjadi momentum untuk memperdalam ilmu agama, namun juga menumbuhkan semangat kebersamaan dan kedamaian di dalam lapas. Kegiatan Ramadan kali ini sebenarnya sama dengan kegiatan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Jadi warga binaan mempunyai kesibukan untuk kegiatan tadarus, kemudian tarawih bersama, kemudian kegiatan yang lain diisi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan kerja, pembuatan bekering, kemudian pembuatan bakery. Penangkapan seorang aktivis pro-Palestina yang ikut terlibat demo di Columbia University, New York memicu demo menuntut pembebasannya. Aktivis tersebut, Mahmud Khalil, ditangkap di New York dan dipindahkan ke Louisiana menunggu deportasi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York. Ratusan orang berdemo di kawasan Manhattan, New York, beberapa hari setelah penegak hukum dari Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE menangkap aktivis Suriah berkeluarga negaraan Aljazair, Mahmud Khalil. Saat masih menjadi mahasiswa di Columbia University, Khalil aktif dalam demo pro-Palestina, termasuk memimpin negosiasi saat mahasiswa melakukan pendudukan kampus. Ia seorang pemegang kartu izin tinggal tetap alias Green Card. Political speech or speaking out should never be the basis of punishment or lead to deportation. And what's more, Mr. Khalil, like every other green card holder, has a right to due process of law. There's no reason why anyone should be arrested for this reason. Like, they're not inciting terrorism, they're not inciting any violence, they're just trying to make their message heard. Setelah ditangkap ICE pada 8 Maret, sempat ada kesimpang siuran soal keberadaan Khalil, meski akhirnya terungkap bahwa ia ditahan di sebuah penjara federal untuk imigran di negara bagian Louisiana. Someone who has never done anything wrong, who has not committed any crime at all, and they basically disappeared him. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Presiden Donald Trump menyebut Mahmud Khalil sebagai mahasiswa asing radikal pro-Hamas. Trump juga mengancam penangkapan dan deportasi banyak mahasiswa lain yang terlibat demo anti-Amerika dan antisemit atau anti-Yahudi. Seorang hakim federal di New York akhirnya menangguhkan proses deportasi Mahmud Khalil sambil mempertimbangkan gugatan yang meminta pembatalan penahanannya. Sidang kasus Khalil dijadwalkan pada Rabu waktu New York. Menurut seorang pengacara imigrasi di New York, seorang pemegang kartu izin tinggal tetap tak bisa begitu saja diciduk dan dideportasi. The person should have been convicted of a crime, a deportable offense. I don't believe Mr. Khalil has been convicted of such an offense, from what I know. You could also initiate deportation proceedings if a green card holder has provided material support to terrorist organization, which is what the Trump administration has been alleging. Demo pro-Palestina di kampus menuai pro dan kontra di Amerika, karena kadang disertai kekerasan seperti yang terjadi akhir Februari di Barnard College. Selain itu, demo juga sering ditandai intimidasi bagi mahasiswa Yahudi. Let's assume that he has been solely involved in campus protests for Palestinian rights. That in itself should not constitute material support to terrorism. The government has a very high burden of proof.
Menlu AS Marco Rubio telah mengatakan pemerintah Amerika akan mencabut visa dan kartu izin tinggal tetap pendukung Hamas agar bisa dideportasi. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, warga di Washington DC bisa berhemat tagihan listrik dengan memanfaatkan program-program tenaga surya pemerintah. Popularitas tenaga surya di Amerika Serikat terus meningkat meski baru menyumbang 6% tenaga listrik nasional. Namun, pemerintahan Trump ingin mengakhiri pendanaan program-program ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini. Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So, that's the best part because so this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra produce during summer times, and when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did. And it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help, residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Inpres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU Transisi Energi yang dibuat oleh Joe Biden, termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody, doesn't care what political party you support, and I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA.